Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa like and subscribe, and komen-komen yang banyak, dan support channel saya terus supaya saya makin semangat membuat video ini. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi, di video kali ini gue lagi sama bokap mau ngobrol-ngobrol soal penerbangan masa lalunya. Sekarang dia udah pensiun dari Lion Air. Mari gue kenalin bokap gue. Oke, Papi boleh cerita sedikit dari nama, tempat tanggal lahir, dan besar di mana? Oke, nama Roy Megantoro. Aku dulu lahir di kota Solo tanggal 27 November 1951. Tetapi itu hanya numpang lahir karena aku besar sampai SMP kelas 2 di kota Mojokerto, kota satelit dari Surabaya saat itu. Dan kelas 3 SMP pindah ke Jakarta, tinggal di Jakarta sampai saat ini. Oke, terus Papi bisa asal muasal sekolah pilot dulu gimana coba? Asal muasal sekolah pilot sebetulnya ada sedikit background karena dulu tinggal di Jakarta itu dekat kompleks PT Arafat. PT Arafat itu adalah satu perusahaan pelayaran yang mengangkut jemaah haji dari Jakarta naik kapal besar ke Saudi. Nah, jadi dulu cita-citanya jadi nahkoda kapal laut. Tapi setelah SMA, kemudian ada beberapa pilihan, mau ke uni, mau ke pelayaran, atau mau ke penerbangan. Nah, dicobalah semua. Akhirnya kesempatan datang dari Garuda, karena yang membuka untuk menjadi penerbang bukan hanya Curug, di mana ada Akademi Penerbangan Indonesia, tetapi Garuda Indonesia dulu juga membuka pendaftaran untuk penerbang dan disekolahkan sendiri, tidak disekolahkan ke Curug. Itu ceritanya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 1971 dan saat itu Garuda merekrut mulai dari rekrut dasar, administrasi, kesehatan, bahasa Inggris. Setelah semua selesai baru dikirim ke Long Beach, California untuk sekolah di Flight Safety Flying School di Long Beach, California. Terus itu course penerbangannya berapa lama? Jadi waktu itu course penerbangan masih cukup singkat karena hanya belajar terbang saja. Tergantung kita menyelesaikannya cepat, paling cepat 6 bulan atau bisa sampai 8 bulan. Jadi setelah selesai pulang kita mendapatkan license commercial, twin engine, dan instrument rating. Dulu yang dikirim ke Long Beach berapa orang? Dulu ada 24. Terus 24 orang, ya. Setelah berbagai tes, berbagai ujian, tinggal 12 orang pulang ke Jakarta. Yang lain udah pulang duluan. Oh, terus Papi di sana berapa lama? Papi di sana 8 bulan. Jadi 8 bulan itu dapat license semua. Waktu itu Long Beach masih tahun 70-an, jadi masih zaman old school, dan Long Beach kita kebetulan tinggal di South Bay Club Apartment. Kalau dipikir sekarang keren, karena apartemen itu untuk bachelor, untuk single, jadi bukan untuk yang sudah married. Jadi cukup mewah juga apartemen dengan segala fasilitasnya di Long Beach. Dan sekolahnya di Airport Long Beach, area trainingnya banyak, airport uncontrolnya banyak, dan kita bisa kemanapun sesuai dengan area VFR. Dulu pas flying school pakai jenis pesawat apa? Dulu pertama flying school pakai Cessna 150. Setelah mau ambil komersial, kemudian pakai Cessna 172. Jadi kelilingnya ke Long Beach South, Long Beach East, dan Long Beach North. Dan dulu ada pilihan untuk long cross country istilahnya. Ada yang ke Phoenix, ada yang ke Vegas, ada yang ke San Francisco. Berhubung mau piknik, pengennya sambil jalan-jalan, jadi aku pilih ke San Francisco untuk long cross country, pakai Cessna 150. Total berapa jam terbang pas flying school? Pas flying school totalnya kira-kira 220 jam terbang. Dan itu harus dipenuhi, jadi sisa jam terbang itu kita habiskan di sana sambil bawa teman. Ada yang mau ikut terbang, ikut. Ada mau ikut terbang, ikut. Karena untuk menghabiskan jatah jam terbang. Terus ada kejadian lucu apa pas flying school?
Pas flying school kejadian lucu sebetulnya nggak ada. Cuman memang kadangkala kita anak muda namanya juga lupa waktu. Karena waktu kita terbang itu papi ke daerah yang namanya Big Bear. Jadi landingnya di salah satu airport. Papi nggak tahu kalau sekolah itu tutup jam 5 sore. Ternyata papi pulangnya sampai sekolah setengah 6, ditunggu kepala sekolah. Karena kalau pesawatnya belum pulang, kepala sekolahnya juga belum pulang. Tapi kejadian yang aneh gitu nggak ada. Cuman memang gaya. Hari ini mau breakfast di mana ya? Kita ke airport uncontrol, makan pagi. Padahal makan paginya nggak mewah, cuman ngopi sama toast. Oke. Terus papi bukannya katanya dulu itu, pas mau sekolah pilot itu daftarnya gara-gara ngeliat di koran itu? Betul, karena dulu untuk attract masyarakat, Garuda, Pertamina, PLP Curug itu masang iklan di koran. Jadi dengan adanya iklan di koran, kita tahu, terus bikin surat lamaran, kita masukin ke Garuda, dulu masih di Kemayoran, Jalan Patris Lumumba, kita daftar di situ, naik becak, karena dulu kan transportasi kan minimum, atau naik sepeda. Motor ada, cuman karena deket males ya kita daftar ke situ. Yang daftar banyak banget, itu yang daftar banyak pokoknya deh. Dan tesnya nggak di situ, tesnya di Istora. Karena yang daftar tahu banyak untuk tes tertulis di Istora. Kira-kira berapa banyak? Ribuan orang? Tes beberapa kali, yang pertama itu 1.200 orang. Terus disaring Full. jadi? Wah, disaring nggak tahu tuh. Udah berkurang, menyusut, tinggal 24. Oh, terus papi habis flying school terus pulang ke Indonesia tahun? Nah, flying school pulang ke Indonesia tahun 1972. Tetapi waktu itu ada pemilihan, kita nggak tahu metodenya apa. Jadi papi bertiga itu dipilih untuk terbang Fokker 28, pesawat jet. Nah, yang lain terbang pesawat Fokker 27, propeller. Nah, jadi begitu pulang ke Indonesia, endorse license, papi dikirim lagi ke Belanda untuk belajar type rating pesawat Fokker. Dan pesawat Fokker karena mesinnya bikinan Rolls-Royce, pabrik di Inggris, jadi kita belajar mesin pesawat ke Inggris, ke kota Derby, tempat Rolls-Royce itu dibuat. Gitu. Jadi Fokker 28 itu rating pertama papi buat Fokker 28 jet, rating itu mesin pertama, mesin jet. Ada kejadian lucu karena kita briefingnya minimum sampai di Derby. Hari pertama masuk kelas. Begitu udah sampai coffee break, selesai coffee break, udah mulai diliatin. Dulu kan nggak punya slide, dulu kan pakai overhead projector. Loh, kok pesawatnya ada baling-balingnya? Kan Fokker 28 nggak pakai baling-baling. Terus nanya nih teman papi, ini pesawat apa? Kita terbang pesawat jet. Oh, kalau pesawat jet kelasnya bukan di sini. 2 kelas di sebelah sana. Kalau di sini adalah Dart engine. Kalau pesawat Fokker 28 pakai SPE engine. Jadi salah kelas, udah hampir setengah hari. Kita kuyuk. Si culun bertiga ini pindah kelas akhirnya. Sampai kira-kira 4 hari di Derby. Jadi Ke Derby, dari London ke Derby naik kereta api. Gitu. Fokker 28 itu ratingnya course-nya berapa lama tuh buat belajarin pesawatnya? Kalau nggak salah belajar engine-nya 4 hari, kemudian balik lagi ke Schiphol. Di Schiphol kita ke pabrik Fokker kira-kira 3 minggu, hanya untuk belajar type rating dasar. Nah, setelah itu kita pulang ke Jakarta, kemudian flight training karena nggak ada simulator. Jadi kita diajarin di kelas, terus langsung pesawat, ada instrukturnya, ada murid, dan di tengah ada engineer untuk bantu si kaptennya. Jadi kita langsung touch and go dulu istilahnya, dan ada airwork. Airwork nggak banyak yang bisa dikerjakan karena paling hanya steep turn, maintain heading, climbing, descending. Jadi nggak ada simulator sama sekali. Dan dari situ kemudian dicek sama dia juga, oke, terbang lin. Itu tahun berapa? Tahun 1972. 1972, Fokker 28.
Terus abis Fokker 28, Papi Nah, habis Fokker training apa lagi? 28, kemudian tahun 1974 training jadi co-pilot DC-9. Trainingnya di Jakarta. Kalau DC-9 ada simulatornya. Waktu itu belum ada juga simulatornya. Jadi ground school langsung aircraft training, base training. Base training juga nggak di Jakarta karena Surabaya SP, base trainingnya di Juanda. DC-9. DC-9 sampai tahun 74. Jadi DC-9 setahun, Fokker 28 2 tahun. Kemudian setelah itu tawarin, kamu mau jadi setelah hampir 4 tahun tawarin, ini ada kesempatan nih, mau pilih terbang DC-10 pesawat gede, karena waktu itu ada DC-8, DC-10 pesawat besar 3 engine, atau mau jadi Captain Fokker 28. Namanya juga jiwa muda, pengennya jalan-jalan. Kalau Fokker 28 terbangnya dalam negeri, kalau DC-10 meskipun co-pilot terbangnya ke luar negeri, kemana-mana. Sama-sama bar 3, karena dulu Kapten Fokker 28 bar 3, co-pilot DC-10 bar 3, sama, gajinya sama. Jadi mau mana? Nah, langsung angkat tangan, saya mau yang DC-10. DC-10 karena jalan-jalan, rutenya ke Amsterdam, ke Bangkok, ke Bombay, ke Karachi, ke Athena, ke Roma, pokoknya ke luar negeri deh. Gitu. Itu trainingnya di mana? Training waktu itu di Amsterdam, di KLM. Jadi trainingnya di KLM karena Garuda kerja sama KLM, jadi trainingnya di KLM, instrukturnya KLM. Ground school di Amsterdam, di Schiphol Oost namanya. Kemudian simulator Amsterdam. Nah, flight trainingnya karena Schiphol sibuk, kita naik pesawat dulu ke Irlandia, ke Shannon namanya, Shannon Airport. Nah, kita touch and go di Shannon Airport. Jadi nggak kebayang zaman dulu pesawat gede touch and go. Gimana caranya? Ya ikut aja apa kata instruktur. Caranya terbang gimana? Ikut yang di simulator. Caranya flare gimana? Seperti di simulator. Touch and go sampai selesai, pulang lagi. Gitu. Selesai itu tahun berapa? Itu selesainya hampir akhir 75. Tahun 75. Course-nya berapa lama? Course-nya agak lama, course-nya hampir 2 bulan. Oh, 2 bulan lama juga ya. Lama. 75. Amsterdam tahun 75 nggak ada apa-apa. McDonald belum ada. Oh, belum ada. Belum ada fast food chain. Amerika, belum ada. Belum ada. McDonald, Kentucky nggak ada. Yang ada cuman roast chicken model Belanda, kemudian Febo itu otomat Belanda, isinya kue-kue kecil macam-macam. Terus nggak ada lagi makanan. Ada nasi segala, tapi yang fast food belum ada. Tahun itu belum ada fast food. Belum masuk Eropa fast food. Jadi Gitu. tahun 75 Papi DC-10. DC-10. Jadi itu masih jadi co-pilot. Co-pilot bar 3. Bar 3. Nah, Kaptennya itu, katanya kaptennya bule semua ya. kaptennya permulaan bule, tapi Garuda sudah punya kapten Indonesia. Waktu itu jumlahnya ada 4. Jadi route trainingnya sama kapten Indonesia. Nah, kebetulan dulu Garuda KLM itu ada kerjasama. Karena kita trainingnya di KLM, jadi license-nya itu disamakan dengan license Belanda. Jadi Papi bisa terbang bukan hanya Papa Kilo, tetapi Papi bisa terbang Papa Hotel. Nah, bukan hanya Papa Hotel, tetapi Papi boleh terbang pesawat logo KLM. Nah, memang agak unik. Uniknya adalah mereka membuat satu studi di mana supaya kokpitnya ini bisa kerjasama. Kan 3, Captain, Co-pilot, Flight Engineer. Nah, ini ada pairing yang sudah dipelajari sehingga menjadi utuh. Jadi umpamanya Kapten Indonesia, Co-pilot Indonesia boleh terbang sama FA Belanda. Kalau co-pilot Indonesia, FA Indonesia boleh terbang sama Kapten Belanda. Jadi Kapten Indonesia nggak boleh terbang sendirian di kokpit. Oh, harus ada temennya. Harus ada temennya. Ya, terus co-pilot Indonesia nggak boleh sendirian di kokpit, harus ada engineer Indonesia. Tapi kalau engineer Indonesia boleh sendirian, karena dia juga di-train di Belanda. Jadi dengan pairing itu dulu terbang Belanda, umpamanya dari Bangkok ke Vienna, kaptennya Belanda. Bangkok
Paris, kapten Belanda, kapten turun, kita turun. Jadi di Paris, cabin Belanda nggak tahu kemana, kita jalan-jalan sama engineer. Dari Singapura, Karachi, itu juga kalau kaptennya kebetulan Belanda, dia kemana, kita kemana. Jadi kompakan sama engineer, jalan-jalan. Tapi ini pairing memang pairing yang menurut aku setelah jalan sekian lama adalah satu pairing yang baik gitu, supaya tidak ada konflik. Istilahnya nggak ada yang minder, nggak ada yang over. Jadi memang seperti itu. Dan KB-nya kalau flightnya Belanda ya KLM, KB-nya ya Belanda semua, dari depan ke belakang Belanda. Dan disitulah aku belajar bagaimana peran dan fungsi teamworks. Jadi mereka tidak memandang, waduh, co-pilotnya umurnya 25 tahun nih. Enggak, mereka memandang co-pilot adalah second in command. Meskipun purser atau FA1 ini umurnya udah 45. Karena hierarkinya begitu di cockpit. Jadi kalau pilotnya Indonesia, captain, co-pilotnya Indonesia, engineer-nya Belanda, dia tetap respect ke sesuai dengan position. Nah, itulah satu teamworks yang menurut Papi baik. Bisa dikerjakan harusnya di cockpit, hanya untuk di cockpit. Kalau udah di cockpit ya lain lagi, karena level dari hierarkinya lain. Dia sebagai orang tua. Kalau di cockpit kan dia sebagai kapten, first in command, second in command, third in command gitu. Jadi hierarki itu yang memang Papi pegang sampai selesai umur 65. Terus pas pertama kali kan jadi FO co-pilot DC-10 kan kerja kaptennya expat tuh bule. Kaget nggak? Enggak, kebetulan. Karena apa? Karena kan Papi training di Long Beach. Oh iya, trainingnya di luar. Jadi apa yang Papi dapat di sana yang menjadi satu background cukup baik untuk kerjasama dengan expat. Jadi pola pikirnya sesuai dengan profesinya lah, gitu. Sesuai dengan profesinya. Jadi nggak kagok, gitu. Nggak kagok. Terus jadi DC-10, terbang DC-10 berapa tahun? Terbang DC-10 sampai tahun 79. Berarti dari 4 tahunan. 4 tahunan. Habis DC-10? DC-10 pulang, bukan pulang, waktu itu ada training untuk jadi captain DC-9. Oh, jadi dari DC-10 4 tahun, upgrading DC-9? Iya, baru jadi kapten DC-9 bar 4. Oh, itu course-nya berapa lama? 1,5 bulan. Oh, course-nya di bentar. Indonesia. Oh, Bentar. 1,5 bulan. DC-9? DC-9. Upgrading DC-9. Training di Surabaya lagi. Gitu, training di Surabaya. Terus penerbangan Indonesia, boleh dibilang nggak boleh domestik. Bukan domestik, karena kan ada Singapura. Iya. Ada Kuala Lumpur, penerbangan Indonesia. Tetapi karena dulu airportnya itu nggak seperti sekarang, Sumatera itu DC-9 paling Padang, Medan, Pekanbaru enggak, Palembang, cuma 3. Untuk Kalimantan paling Banjarmasin belakangan. Pulau Jawa, Jakarta, Kemayoran, Halim, Jogja, Surabaya. Terus Bali, Makassar, Manado, Biak. Sisanya enggak. Terakhir baru ada Ambon. Oke, kan kapten DC-9 jadi tahun 79. Tahun 79 itu Papi di kapten DC-9 itu berapa tahun? 2. 2 tahun. Habis itu Pindah ke Airbus. Airbus yang seri berapa? Airbus AB4, Airbus A300 B4. Itu FCC itu Airbus widebody, aircraft widebody pertama yang tanpa flight engineer. Karena Garuda adalah launching company yang mengaccept pesawat widebody tanpa engineer. Memang di dunia masih terjadi dispute, tetapi Garuda mau accept, nggak pakai engineer. Dan memang tadinya Airbus A300 itu ada engineer-nya, tapi setelah Airbus A300 B4 itu nggak ada engineer, makanya namanya A300 B4 FFCC, Facing Forward Cockpit Crew. Jadi semuanya lihat depan, nggak ada yang lihat samping. itu tahun 79, 81. tahun 81. Dan sekolahnya di Toulouse. Sekolahnya tulis. Itu pesawat Airbusnya Garuda pertama. Itu pesawat widebody pertama di dunia tanpa flight engineer. Ada 9. Garuda, punya 9. Punya 9, akhirnya juga Garuda beli simulator. Itu Papi training tulusnya berapa lama? Training Toulouse sampai 2 bulan. 2 bulan doang, terus jadi kapten Airbus
A300. Jadi Carbon Airbus A300. Itu pakai berapa tahun di Airbus 300? Cukup lama. Jadi 81, 82 sampai tahun 88. Hampir 6 Lama 7 ya? tahun. Ya, Lama, cukup lama gitu. Itu rutenya kemana aja wide body itu? Rutenya wide body sama dengan rute DC9, tambahannya Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong. Dan beberapa kali ada Tokyo. Maaf teman-teman, baterai kameranya habis. Ditunggu di part 2-nya ya. Terima kasih. Tamat.